Dr. Kiki, selamat datang di kanal Kesehatan Prof. Mangestuti. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Dr. Kiki pada sore hari ini. Bagaimana bisa menceritakan sedikit sebelumnya aktivitas sehari-hari Dr. Kiki sekarang ini apa ya? Saya memanggilnya Pak Kiki ya. Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak atas undangan Ibu. Saya sangat senang bisa bincang-bincang dengan Ibu pagi ini. Ya, sebetulnya saya ini kan sudah pensiun, Ibu. Saya ini sudah tidak aktif di klinik. Saya hanya mengajar di universitas, kadang-kadang tidak terlalu banyak. Karena sudah banyak tim yang menggantikan saya, tetapi saya ikut sedikit-sedikit. Tugas pokok saya itu ya jagain cucu sebetulnya, ya. Sambil baca-baca literatur lah, gitu. Ya. Yang saya tahu adalah Pak Kiki sangat update ya dengan perkembangan-perkembangan yang keilmuan yang terbaru. Ya itu hobi lah, Ibu. Itu hobi ya. Dan membagi itu pada kawan-kawan, terutama kawan-kawan di Indonesia yang punya interest tentang perkembangan-perkembangan terakhir tentang berbagai macam herbal medicine itu saya baca tiap hari lah. Jurnal-jurnal internasional tentang itu. Baik Pak Kiki, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, maka pada saat ini saya ingin sekali berbincang-bincang dengan Pak Kiki tentang salah satu obat Cina yang bernama, yang populer dengan nama Lianhua Qingwen kapsul. Ya, banyak sekali diperbincangkan di Indonesia, terutama terkait dengan kepercayaan dapat mengobati COVID-19. Seperti kita tahu Pak Kiki, pada saat ini ada beredar dua varian ya. Dua varian yaitu produk Lianhua Qingwen yang merupakan donasi, Lianhua Qingwen donasi yang tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan produk satunya lagi adalah yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, yang memiliki izin edar BPOM itu kandungannya atau komposisinya itu berbeda dari komposisi produk aslinya, yaitu tidak adanya dua herbal yaitu Epedrasinica dan Mentha Haplocalyx kalau saya tidak salah. Nah, di samping itu Dr. Kiki, Badan POM itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu tidak lagi memberikan rekomendasi untuk peredaran produk donasi yang saya sebutkan tadi yang tanpa izin edar itu karena melihat hasil evaluasi dan aspek risiko dari manfaat dari produk tersebut. Nah, saya ingin sekali pendapat Dr. Kiki dalam hal ini, pendapat Pak Kiki dalam hal ini. Karena kita ketahui bahwa Lianhua Qingwen ini dalam sistem pengobatan tradisional Cina itu secara turun-temurun sudah digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan kesehatan pada sistem pernapasan. Misalnya demam, batuk, berdahak, dengan sindrom panas. Jadi dikatakan begitu ya, ada sindromanya Dr. Kiki. Nah, ada 13 kandungan komposisi herbal. Sementara sekarang ada dua herbal yang tidak terdapat dalam produk Lianhua Qingwen yang mendapat izin dari BPOM RI. Apakah produk yang berbeda itu masih mempunyai khasiat atau kekuatan seperti produk aslinya, Pak Kiki? Saya mohon komentar Pak Kiki dalam hal ini. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan Ibu atau yang meresahkan Ibu lah. Tema yang meresahkan Ibu. Itu meresahkan saya dari permulaan sebetulnya Ibu. Sebelum supaya Ibu jangan salah mengerti dan pemirsa yang mengenal tidak salah mengerti, saya bukan ahli COVID. Ya, itu dulu ya. Saya spesialis ginekologi dan obstetrik. Saya mengkhususkan diri pada infertility treatment integratif dengan Chinese medicine. Tetapi saya mempelajari Chinese medicine dan Chinese herbal medicine sejak lebih dari 25 tahun
dan saya menjadi dosen Chinese Medicine di Universitas Wittenherdecke sejak kira-kira 20 tahun untuk Fakultas Kedokteran di Universitas Wittenherdecke. Itu dulu. Tetapi saya sangat mengikuti perkembangan di seluruh publikasi dan di seluruh dunia, apa-apa yang dilakukan dengan menggunakan Chinese Herbal Medicine dan Chinese Medicine pada umumnya di dalam rangka memerangi COVID. Ya, Ibu menanyakan sangat banyak tema-tema, maafkan, banyak tema-tema. Mungkin saya coba jawab satu-satu. Nanti kalau ada yang ketinggalan, tolong Ibu diberi pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, Ibu, sebetulnya problemnya itu dari permulaan daripada datangnya Lian Hua-Ching-wen di Indonesia atau dipergunakannya Lian Hua-Ching-wen di Indonesia itu sudah salah kaprah menurut saya. Dan pada saat itu saya sudah mencoba, yaitu saya meninggalkan Indonesia tahun 2020 bulan Februari. Saya lihat pada waktu itu bulan Maret, April mulai banyak di seluruh dunia. Saya sudah mencoba untuk mendiskusikan itu dengan beberapa kawan-kawan di Indonesia. Ya, datangnya Lian Hua-Ching-wen itu di dalam sejarahnya itu kan datang karena sumbangan dari suatu organisasi keagamaan yang disetujui oleh anggota-anggota DPR pada waktu itu. Ya, ceritanya itu wakil ketua DPR sakit COVID, diobati Chinese Medicine, seluruh keluarganya sembuh. Kemudian dia mencoba mengkontak untuk mendapatkan itu. Itu dulu. Ya. Menurut saya yang sangat penting sejarahnya itu loh ya. Pada waktu itu saya ditelepon oleh Dr. Feni yang dimintai tolong oleh Ibu Ina dari Direktur dari Pengobatan Tradisional Kemenkes untuk kita membahas bersama tentang Lian Hua-Ching-wen, antara lain Lian Hua-Ching-wen. Pada waktu itu kita diskusikan karena Ibu Ina itu ditanyai oleh dokter-dokter dari Wisma Atlet yang tidak ngerti untuk apa Lian Hua-Ching-wen tersebut. Itu mulainya dari situ dulu, ya. Mulainya dari situ dulu. Karena itu yang di barang-barang yang disumbangkan itu adalah Lian Hua-Ching-wen versi yang asli dari Cina. Sedangkan sebelum itu Lian Hua-Ching-wen itu sudah ada di Indonesia, diberi izin oleh BPOM, tetapi dikurangi 2 herbal itu, yaitu herba mente dan ma huang atau ephedra. Ya, karena itu yang Ibu katakan sangat benar oleh FDA Amerika itu pada tahun 2004 dilarang beredar, tetapi jangan lupa dan jangan salah paham, pada waktu itu di Amerika itu untuk menurunkan berat badan. Indikasinya pada waktu itu sebagai suplemen makanan yang ada herba etriolnya untuk menurunkan barang badan. Tidak ada hubungannya dengan infeksi, tidak ada hubungannya dengan COVID-19 pada tahun 2004. Ya. Saya harus koreksi sedikit, maafkan, bahwa Lian Hua-Ching-wen itu tidak ada baru diciptakan pada tahun 2004. Ya. Lian Hua-Ching-wen itu adalah campuran dari beberapa resep-resep klasik, tetapi sebagai Lian Hua-Ching-wen dengan 13 herbal itu baru 2004. Bukan turun-temurun. Saya tolong saya dikoreksi. Man Hua-Ching-wen itu baru Lian Hua-Ching-wen itu baru dipergunakan pada waktu SARS epidemi 2003 di Cina. Ya. Dengan itu mereka punya pengalaman dengan dokumentasi yang sangat baik dan publikasi-publikasi yang baik sejak 2003 waktu itu SARS. Saya pada waktu itu juga di Hong Kong, saya tahu itu SARS 2003 yang cukup berat di Cina. Mereka menggunakan
campuran dari beberapa resep-resep tradisional dan dijadikan Lian Hua Qingwen dan diproduksi sebagai Lian Hua Qingwen. Itu dulu ya. Kemudian sekarang yang pertanyaan Ibu itu penting atau tidak penting dua herbal itu? Ya, sekarang kita harus membedakan bahwa di dalam apa-apa yang ditulis di dalam Lian Hua Qingwen itu adalah istilah-istilah Western medicine, ya, istilah-istilah kedokteran Barat, antiviral ini dan sebagainya, semua itu adalah istilah-istilah, bukan istilah-istilah dari Chinese medicine. Ya. Di dalam Chinese medicine itu memang fokusnya bukan membunuh viral, gitu. Tidak ada istilah itu, gitu. Itu baru adalah istilah-istilah modern yang dilakukan oleh laboratorium untuk melihat apakah mempunyai antiviral efek, ya. Tetapi tujuan utamanya itu adalah strategi dari pada Chinese medicine dengan beberapa strategi yang terdefinisikan, yang ada hubungannya pada waktu itu dengan SARS epidemi 2003. Pertanyaannya sekarang, apakah ada publikasi-publikasi yang cukup yang bisa kita pergunakan sebagai reference untuk menggunakan Lian Hua Qingwen di luar Cina? Nah, itu sebetulnya publikasinya cukup banyak, evidence-nya cukup baik. Memangnya parameternya itu tidak seperti parameter yang ditulis oleh BPOM. Ya. COVID-19 itu kan sesuatu problem yang sangat kompleks. Problemnya itu bukan berapa angka kematian dan berapa menurunkan angka kematian dengan suatu terapi strategi atau terapi metode yang tertentu. Bukan itu saja, itu salah satunya yang penting. Tetapi banyak sekali parameter ya, sekarang. Dan tidak semua yang dipergunakan di dalam Western medicine itu mempunyai antiviral. Contoh, dexamethasone. Itu evidence-nya sangat tinggi. Di seluruh publikasi di dunia, dexamethasone. Sudah pasti, tetapi dexamethasone itu tidak antiviral. Ya, heparin contohnya. Yang dipergunakan juga itu pasti tidak antiviral. Ya. Jadi sebetulnya problemnya lebih kompleks daripada kalau kita mengukur sesuatu terapi metode atau strategi di dalam rangka penggunaan untuk COVID-19 itu hanya dengan beberapa parameter yang tidak lengkap. Itu pendapat saya. Ya, apa-apa yang dikatakan oleh BPOM itu salah satunya yang tidak dipertanyakan di dalam publikasi-publikasi Lian Hua Qingwen itu, contohnya apakah mengurangi angka kematian, ya atau tidak. Itu tidak ada publikasi yang memeriksa itu, ya, tidak ada yang memeriksa. Bukan berarti tidak bisa, tidak tahu saya tidak tahu, dan mungkin tidak ada orang yang bisa membuktikan secara ilmiah karena tidak ada yang memeriksa. Gitu. Ya. Sekarang tentang side effect, ya, memangnya. Sebentar, saya interupsi, Dokter Pak Kiki. Ya. Dari 13 herbal kandungan, kemudian dari yang diizinkan untuk diedarkan di Indonesia adalah tanpa 2 di antaranya. Apakah itu tidak berarti kemudian efeknya berbeda dengan yang berasal asli dari Cina, Dokter Kiki? Sekarang kita harus melihat pertanyaan Ibu itu dari 2 sisi. Kalau Ibu tanya apakah dari sudut-sudut Western medicine, parameter Western medicine itu ada bedanya atau tidak, saya tidak bisa menjawab karena tidak ada satu pun publikasi di Indonesia ataupun di Cina yang membandingkan Lian Hua Qingwen dengan 2 itu dan Lian Hua Qingwen tanpa 2 itu. Tidak ada. Saya tidak pernah melihat setidak-tidaknya. Ya. Ya. Secara teori ya,
Ma Huang atau herba efedri dan Po He atau herba mente itu sifatnya rasanya itu pedas, akrid, dan fungsi daripada di Chinese medicine itu membuka pori-pori untuk mengeluarkan patogenik faktor. Ya, tidak boleh dibilang mengeluarkan virus, tidak bisa, itu keliru ya. Bukan mengeluarkan virus, tetapi patogenik faktor menurut teori-teori Chinese medicine. Virus itu patogenik faktor menurut Chinese medicine. Ya, nah kalau tidak ada yang sifatnya demikian, akrid, membuka pori-pori, aromatik, agak panas, yang satunya agak dingin, maka salah satu terapi strategi dari Lian Hua Qingwen secara teori Chinese medicine itu yang cukup penting di dalam sebagai komponen Lian Hua Qingwen tidak terpenuhi. Itu problemnya. Ya, itu yang sudah saya katakan pada bulan April 2020. Saya coba berdiskusi dengan kawan-kawan di Indonesia, tapi tidak ada satupun yang mau dengerin saya. Dan itu tidak bisa, saya ditolak terus. Dan itu tidak bisa disubstitusi oleh komponen lain ya, Pak Kiki? Sangat bisa. Ya itu. Maksud sangat saya bisa. tidak bisa diantisipasi oleh 11 herbal yang lain yang terkandung di dalamnya. Karena 11 herbal yang lain itu tidak punya sifat-sifat seperti mawang, herba efedri, dan puhe herba mente. Ya, sifatnya itu harus rasanya itu aromatik dan akrid, harus punya temperatur yang satu dingin, yang satu panas. Gitu. Itu yang tidak dipenuhi oleh 12 herba yang lain. 11 herba yang lain. Oh, ya, 11 herba yang lain itu sifat temperaturnya sebagian besar dingin dan sangat dingin. Baik. Nah, kemudian Dok, jadi kembali ya Pak Kiki ya. Tadi Pak Kiki sudah sempat menyinggung mengenai hasil studi yang dinyatakan atau disampaikan oleh BPOM bahwa ternyata Lian Hua Qingwen ini diketahui tidak menahan laju keparahan penyakit COVID-19, tidak menurunkan angka kematian, tidak mempercepat konversi swab test menjadi negatif. Jadi artinya itu diragukan, kalau mungkin dalam bahasa saya itu dikhawatirkan tidak mempunyai manfaat yang seperti diharapkan untuk COVID-19. Bagaimana Pak Kiki memahaminya? Dari 3 tema yang Ibu katakan itu, yang satu menurut saya kurang benar. Karena di beberapa publikasi itu sangat evidence signifikan bahwa Lian Hua Qingwen itu mempunyai efek positif bahwa dibandingkan antara konvensional terapi dan konvensional terapi ditambah Lian Hua Qingwen, yang ditambah Lian Hua Qingwen itu perubahan dari mild menjadi berat itu jauh lebih sedikit. Jadi kombinasi dengan pengobatan konvensional, begitu ya, Pak Kiki? Semua di dalam guideline Cina itu tidak ada yang mengatakan Chinese medicine itu hanya sendiri untuk COVID. Semua di dalam rangka integratif. Semua di dalam rangka integratif. Jadi seperti sebagai ajang terapi ya, Pak Kiki ya? Integratif terapi. Integratif terapi. Ya. Setahu saya di dalam, saya tidak pernah ke Cina, seumur hidup saya tidak pernah ke Cina. Ya, saya tidak bisa bahasa Cina, tetapi di dalam semua publikasi itu, di guideline-guideline itu, mereka selalu menekankan adalah integratif guideline. Tidak pernah mengatakan itu satu-satunya terapi metode. Ya, saya pernah membaca Pak Kiki, memang ada sebuah hasil penelitian dengan penelitian terhadap Lian Hua Qingwen pada pasien COVID-19. Hasilnya adalah bahwa Lian Hua Qingwen ini dapat digunakan untuk mengatasi gejala-gejala awal dari COVID-19. Dan selanjutnya disarankan, hasil penelitian itu menyarankan bisa digunakan bersama-sama dengan obat konvensional untuk mengatasi COVID-19.
Bagaimana? Apa yang Begitu Ibu baca sangat benar. Ibu yang baca sangat benar, ya. ya. Bahwa Lian Huaqingwen itu adalah yang di dalam guideline Cina yang resmi itu dikatakan hanya permulaan. Pertama, tanpa simptom orang kontak dan positif, dan yang kedua dengan simptom-simptom yang permulaan, ya. Dan sebenarnya yang dianjurkan itu hanya 4 hari. Nggak boleh lebih dari 4 hari. Konsumsinya Kenapa? 4 hari saja gitu maksudnya Pak Gigi. Ya, karena di dalam teori Chinese medicine itu perkembangan dari penyakit itu sudah lanjut atau dia berhenti. Kalau sudah berhenti ya nggak usah. Kalau lebih lanjut harus menggunakan resep-resep yang lain. Hanya 4 hari. Nah, itulah yang tidak pernah didiskusikan di Indonesia. Ya, tidak pernah didiskusikan di Indonesia. Bukan untuk profilakse, tetapi untuk yang pertama di dalam 4 hari pertama, ketika kita tahu positif atau kita kontak dengan orang terkena COVID dan suspek kita COVID, itu indikasinya sebetulnya. Oh, jadi sudah harus melakukan uji dulu ya, uji swab atau rapid ya, rapid test ya, Pak Gigi. Baru kemudian mengkonsumsi Liang Huaqingwen. Atau kalau orang itu mempunyai kontak langsung dengan pasien yang terbukti COVID dan suspek mempunyai risiko untuk terkena COVID. Sebetulnya sangat jelas indikasinya itu. Ya. Nah, itulah yang tidak pernah didiskusikan di Indonesia. Saya mencoba berkali-kali untuk mencoba mendiskusikan tema itu. Gitu. Itulah sebetulnya yang sangat penting. Ya. Bahwa di dalam penggunaan Lian Huaqingwen yang sedemikian, yang benar-benar dianjurkan di dalam guideline itu, tidak ada satupun publikasi yang saya baca yang memberikan side effect atau risiko-risiko yang dikatakan oleh BPOM, yang melihat dari FDA, yang penggunaannya sangat lain, dengan dosis yang sangat lain, dengan waktu durasi yang sangat lain. Ya, itu harus tahu kita sebetulnya gitu. Ya, tidak semua apa yang di FDA itu kita kan harus tahu baca benar-benar, atau ibu saya mungkin pernah saya kirimin apa itu publikasi FDA yang menjadi dasar pelarangan itu untuk suplemen menurunkan berat badan sebagai beta simpatikum mimetika. Ya, kita tidak bicarakan itu lain, ya Pak Gigi ya. Apa? Ya. Durasinya lain, dosisnya. Nggak bisa. Ya, kita tidak bicarakan itu. Menurut saya ini ya, menurut saya. Seperti contohnya Ibu sendiri orang farmasi, digitalis, ya sudah pasti toksit tuh. Ya, tetapi pada dosis yang tertentu sangat penting untuk terapi insufficiency. Kan contohnya itu saja. Ya. Yang penting itu kan kita tahu atau tidak tahu. Dosisnya berapa, indikasinya apa. Pak Gigi. Nah, ya silakan. Tadi kan dikatakan bahwa ephedra itu memang tidak terdapat pada produk kapsul yang Huaqingwen yang beredar di Indonesia. Ya. Kemudian sepanjang pengetahuan saya, ephedra juga di situs FDA juga dilarang. Suplemen makanan yang mengandung ephedra dilarang. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan di Cina, Pak Gigi? Apakah di Cina ephedra tidak dilarang? Beberapa resep-resep yang penting, terutama resep-resep yang dipergunakan untuk infection disease di Cina itu mengandung herba ephedra atau mahwang di dalam bahasa Pinyin-nya, dan itu diperbolehkan. Ya. Kalau saya boleh cerita, di Jerman dengan resep dokter, dengan dosis tertentu, dengan indikasi tertentu, mahwang itu atau herba ephedra diperbolehkan. Tetapi tidak bisa over the counter. Ya, itu problem. Tidak dijual bebas tidak ya, bisa dijual bebas. Tetapi dengan resep dokter, kita sebagai dokter boleh memberikan resep herba ephedra. Jadi selalu problemnya itu di indikasi, di dosis, dan di durasi berapa lama kita
mengkonsumsi atau menggunakan itu untuk tujuan-tujuan yang jelas dan terdefinisi. Bagaimana pandangan Pak Kiki? Apakah ini bisa saja jalan? Karena memang Liang Hua Qingwen yang ada, yang beredar itu kan tidak pakai resep dokter ya, sehingga memang saya rasa betul juga ya tidak ada epidural di dalamnya. Tapi untuk tujuan penggunaannya ini menurut Pak Kiki bagaimana? Misalnya dalam hal ini untuk mengantisipasi gejala awal COVID seperti tadi yang dibicarakan, bagaimana menurut Pak Kiki? Apakah cukup efektif? Sekarang kita harus membedakan dua ya. Itu yang diizinkan oleh BPOM dan yang tidak diizinkan oleh BPOM. Ya, tetapi dua-dua beredar. Itu problemnya. Ya, kenyataannya itu dua-dua beredar. Yang satu itu sebetulnya tidak diperbolehkan, yang satu itu diperbolehkan. Ya, tetapi kenyataannya di pasaran itu orang bisa beli dua-dua. Setidak-tidaknya sampai saat yang terakhir yang saya tahu. Ya, nah itu problemnya di situ. Ya, mestinya tidak boleh, tetapi ada di pasaran. Ya, oke. Sekarang yang Ibu katakan itu, menurut versi BPOM yang resmi diizinkan oleh BPOM itu tidak ada dua itu, sehingga ini analisa saya, pendapat saya, sehingga salah satu komponen terapi strategi dari Lian Hua Qingwen setidak-tidaknya yang bisa kita ikuti di publikasi-publikasi internasional itu tidak ada, yaitu membuka pori-pori, mengeluarkan patogenik faktor. Salah satu terapi strategi yang sangat penting. Ya. Nah, itu dilakukan oleh dua sifat itu yang saya katakan. Membuka pori-pori, dia itu aromatik, dia itu ekrit, dan aktif untuk mengeluarkan patogenik faktor. Nah, itu bisa diwakili sebetulnya oleh beberapa herbal-herbal jamu Indonesia ya, yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya Flos Caryophyllae. Ya. Flos Caryophyllae itu kan aromatik. Ya. Itu cengkeh. Ya. Cengkeh itu kan dia aromatik. Ya. Dia agak hangat, ya. Contohnya Rhizoma gingivalis itu jahe. Jahe, ya. Itu mint, ya. Herba menthe. Itu termasuk jamu juga toh, herba menthe menurut saya, ya. Herbal. Contohnya eukaliptus. Ya. Eukaliptus. Kan pernah ada toh Departemen Pertanian buat kalung dengan eukaliptus. Ya. Ya, eukaliptus itu memenuhi syarat itu sebetulnya, ya. Sebetulnya menurut saya ya eukaliptus kan aromatik. Ya. Ya toh? Ya. Jadi bagaimana? Eukaliptus itu pedas. Jadi caranya mengkonsumsi bagaimana Pak Kiki? Jadi kita mengkonsumsi Liang Hua Qingwen yang mendapatkan izin edar BPOM, kita tambahkan dengan minum wedang jahe misalnya, begitu ya Pak Kiki? Contohnya, gampang-gampang saja. Nah. Wedang jahe mungkin ditambahi herba menthe. Herba menthe itu pohonnya tadi itu. Mint. Bahasa Jermannya itu pfefferminz. Daun mint, ya. Ya, daun mint. Ya. Atau dikasih cengkeh sedikit, oke saja. Ya. Nah, ini solusi yang baik menurut saya ya Pak Kiki. Yang semua kita bisa, Ibu. Kerokan itu kan membuka pori-pori. Itu di dalam Chinese medicine namanya gua sha. Jadi kerokan Pak Kiki ya. Setiap kali habis minum Liang Hua Qingwen atau sesekali dikerok gitu ya Pak Kiki ya. Sehari sekali dikerok pada 4 hari berturut-turut. Atau bakem. Bakem itu kan membuka pori-pori. Bekam Pak Kiki. Bekam, sorry. Ya, bahasa Indonesia. Bekam, ya, yang pakai kop gitu loh ya. Yang pakai kop. Itu kan membuka pori-pori. Itu sangat positif untuk dikombinasikan. Nah, selanjutnya Pak Kiki, saya ingin bertanya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kiki, sekarang ini jalur Indonesia, Cina itu kan mudah sekali dicapai. Banyak orang-orang
Indonesia yang harus berhubungan dengan perusahaan-perusahaan di Cina, demikian pula sebaliknya terjadi. Sehingga saya tahu betul itu banyak orang-orang Indonesia yang ketika pergi ke Cina pulangnya itu membawa Liang Hua Qingwen produknya Cina. Nah, ketika tiba di Indonesia, kalau ada orang anggota keluarganya atau teman-teman kolega kerjanya terdeteksi atau dugaan keras terinfeksi virus COVID-19, langsung diberikan itu obat yang Hua Qingwen yang berasal dari yang dibawa dari Cina. Bagaimana menurut Pak Kiki? Saya selalu bilang, kita ini harus mengikuti aturan di suatu negara yang aturannya bermacam-macam. Bahwa kita bisa mendiskusikan apakah peraturan BPOM ini di dalam situasi pandemi di Indonesia itu tepat atau kurang tepat, itu soal lain. Tetapi kalau BPOM memang mempunyai peraturan demikian, ya harus kita ikuti. Ya, saya setuju. Itu pendapat saya pribadi. Ya. Tetapi kita sekarang perlu mengerti terapi strategi dari Lian Hua Qingwen yang teruji secara publikasi-publikasi ilmiah dengan pertanyaan-pertanyaan apa dan fokus-fokus apa, indikasinya apa, berapa lama, untuk apa, harus jelas dulu. Ya, kemudian kalau itu kurang yang dua, ya ditambahi sendiri. Ya, seperti Ibu katakan, minum wedang jahe, ditambahi cengkeh, ditambahi mint, ditambahi kerokan, ditambahi pakai kop dan sebagainya. Jadi kalau usulnya Pak Kiki bagaimana? Kapan menurut Pak Kiki seseorang itu disarankan untuk mengkonsumsi Liang Hua Qingwen? Oke, itu sebenarnya di guideline-nya Cina itu sangat jelas, ya. Atau lebih baik yang saya katakan, apa-apa yang menurut saya yang penggunaan Lian Hua Qingwen yang kurang benar di Indonesia. Ya, yang pasti Lian Hua Qingwen itu tidak cocok untuk digunakan sebagai profilaksa. Pencegahan ya, tidak bisa untuk pencegahan ya. Untuk pencegahan, Lian Hua Qingwen itu tidak ada indikasinya untuk pencegahan. Ya, bahkan menurut teori nih ya, saya menurut teori, dengan herbal-herbal yang dingin dan sangat dingin di dalam Lian Hua Qingwen itu, justru sebenarnya itu dalam teori Chinese medicine melemahkan organ limpa. Sedangkan organ limpa itu sangat penting untuk memproduksi zat vital tubuh yang bisa menyebabkan kita mempunyai daya tahan tubuh yang cukup. Gitu. Ya. Sehingga secara teori bahkan mungkin saja dengan mengkonsumsi Lian Hua Qingwen untuk profilakse itu tambah negatif, bukan positif. Tambah negatif apa maksudnya Pak Kiki? Indikasinya sangat jelas, hanya untuk permulaan, 4 hari. Jadi kalau misalnya Pak Kiki ya, jadi orang merasa dirinya ada gejala seperti awal COVID, kemudian dia mengonsumsi Liang Hua Qingwen. Selama 4 hari tidak ada perbaikan. Itu artinya harus segera berkonsultasi dengan dokter, begitu ya Pak Kiki ya? Ya, sebelum 4 hari ya mestinya konsultasi dulu. Ya? Ya. Begitu saya suspek COVID, secepat mungkin harus tes secepat mungkin. Begitu positif, diteruskan Lian Hua Qingwen yang 4 hari, dilihat bagaimana prosesnya, apakah dia menuju ke berikutnya, dan itu mesti ada konsep-konsep yang integratif. Ya, semua konsep-konsep menurut guideline kita yang sangat baik menurut saya, guideline-nya di Departemen Kesehatan saya sudah baca sangat baik dengan apapun juga, antiviral, antibiotika dan ya pada fase-fase yang tertentu. Itu dengan melalui petunjuk dokter ya pastinya ya Pak Kiki ya. Iya. Baik. Baik Pak Kiki, saya rasa sudah cukup jelas. Saya ingin sekali komentar Pak Kiki, saran untuk masyarakat Indonesia terkait dengan COVID-19 ini Pak Kiki. Ya,
Sebetulnya yang saya inginkan sejak permulaan ya itu ya ini sudah agak ketelatan lah. Kita sebetulnya mencoba bagaimana dengan bahan-bahan jamu kita sendiri yang kita punya. Sebenarnya kita secepat mungkin memikirkan ahli-ahli kita memberikan saran-saran yang sangat jelas dan sangat konkret dengan indikasinya berapa lamanya, untuk apa, berapa banyak dan sebagainya. Ya, saya baca apa yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan, ada 6 macam herbal, ramuan herbal yang bermacam-macam. Ada yang bitter cold, ada yang Suzwom, ada yang macam-macam. Ya, tetapi tidak ditulis indikasinya kapan saya harus minum yang bitter cold, kapan kita harus minum yang Suzwom, untuk apa, berapa lama, tidak ada penjelasan yang jelas. Ya, nah itu kan sangat tidak jelas. Ya, bagaimana sekarang konsumen kita, penduduk kita yang tidak mengerti mengkonsumsi itu. Ya, sekarang meniran itu kan sangat lain dengan temulawak. Ya, pasti. Rasanya lain, indikasinya lain, sangat lain dengan beras kencur. Ya, sangat lain dengan beras kencur. Bagaimana masyarakat kita yang tidak mengerti herbal medicine, hanya dari tradisi, mau minum yang mana dari 6 itu? Masa 6 dicampur? Ya tidak mungkin. Ya. Kalau untuk profilaksis, itulah sebenarnya. Untuk profilaksis disarankan apa, Pak Kiki? Kalau untuk profilaksis itu rasanya harus manis, temperaturnya harus hangat sampai panas. Itu untuk Pak menguatkan. Contohnya temulawak. Contohnya beras kencur. Ya. Contohnya beras kencur. Ya. Beras kencur diminum profilakse. Ya. Kalau sudah meniran itu bitter cold. Ya. Itu sudah terapi yang punya benar-benar memang benar antiviral dan sebagainya. Ya. Nah itu yang di dalam Lianhua Qingwen itu Lianhua itu Yinhua dan sebagainya, dari 11 itu sebagian besar itu bitter cold gitu. Itu meniranya itu. Maksud saya protowali, mau dikasih protowali meniran yang pahit-pahit itulah. Ya. Jamu pahitan, kalau jamu. Saya ini orang jamu loh, Bu. Saya ini keluarga jamu. Loh benar loh, Bu. Benar-benar. Saya ini orang jamu ya. Saya. Baik Pak Kiki. Saya rasa untuk saat ini cukup sekian. Saya berharap bahwa pembicaraan kita kali ini itu bisa menambah wawasan ya masyarakat tentang bagaimana sebaiknya memanfaatkan Lianhua Qingwen untuk dalam kaitan dengan COVID-19. Terima kasih sekali lagi Pak Kiki. Sampai jumpa pada topik-topik lebih lanjut. Salam sehat Pak Kiki. Ya, sama-sama. Terima kasih atas undangannya.